Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatus Sadiah, bisa dipanggil Bu Diah. Saya di sini guru mata pelajaran PPKN. Tahu kan PPKN? Yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di kelas 10 semester 1 ini, Bu Guru akan menjelaskan materi-materi apa saja sih yang akan kita pelajari. Disimak ya. Sebelum menjelaskan materinya, adapun di sini Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita ajari, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Lanjut. Nah, indikator pencapaian kompetensi tersebut untuk pengetahuannya, yang pertama dapat menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang keempat, di sini adalah tentang keterampilannya, itu menjadi hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Lanjut, adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam materi bab 1, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan non-departemen. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Subbab A, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di sini materinya yaitu mengenai macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal dan secara vertikal. Macam-macam kekuasaan negara menurut Montesquieu di sini ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, legislatif di sini yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Lanjut. Nah, dalam pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal di sini ada 6 kekuasaan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu yang keenam, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, untuk membedakan kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif atau sesuai dengan secara horizontal di sini, yang bisa dibedakan adalah ini sering salah konsep ya, bahwa kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar itu adalah dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ingat ya, untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, lalu yang legislatif di sini adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ingat ya, tadi yang konstitutif yang dijalankan oleh MPR tersebut kekuasaannya untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, lalu yang legislatif ini untuk membentuk undang-undang. Nah, dijalankan atau kuasa ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, sedangkan presiden di sini disebut dengan kekuasaan eksekutif, yaitu untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan tahu kan perbedaan dari kekuasaan konstitutif yang dipegang oleh MPR dan juga kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tersebut. Jangan sampai salah definisi ya. Lalu setelah ini Bu Guru akan memberikan latihan untuk kalian. Nah, latihannya yang pertama di sini kalian menjelaskan perbedaan konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, identifikasilah tugas dan wewenang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sesuai dengan pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia secara horizontal tadi. Ada 6 ya, ingat, yaitu kekuasaan konstitutif, ya, kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif atau inspektif. Ya, lalu ada kekuasaan moneter. Nah, itu kalian cari tugas dan wewenang lembaga negaranya. Kalian lihat di buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah diamandemen atau di sini yang terbaru ya. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.